Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Kudus, seorang wali yang dikenal karena dakwahnya yang lembut, bijaksana, dan penuh toleransi terhadap budaya lokal. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq. Lahirnya sekitar abad ke-15 Masehi, diperkirakan tahun 1500-an. Sunan Kudus wafat sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tempat kelahiran Al-Quds, Yerusalem atau di daerah Jawa. Nama orang tua Sunan Kudus adalah Syekh Makhdum Ibrahim atau Utsman Haji. Sunan Kudus memiliki seorang putra bernama Raden Umar Said yang juga dikenal sebagai Sunan Muria. Namun, ini masih diperdebatkan karena versi lain menyebut bahwa Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan haus ilmu. Ia belajar agama langsung dari para ulama besar, termasuk Sunan Ampel. Dan dalam beberapa catatan, ia juga berkelana ke Mekah dan Mesir untuk memperdalam ilmu agama serta bahasa Arab. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya, Sunan Kudus kembali ke tanah Jawa. Ia bergabung dengan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, sebagai seorang tokoh agama sekaligus panglima perang. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai penasihat spiritual raja, menunjukkan bahwa peran keagamaannya sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Namun, titik penting dalam perjalanan dakwahnya terjadi saat ia menetap di daerah Kudus, Jawa Tengah. Di sana, ia mendirikan pusat dakwah, pendidikan, dan ibadah yang sangat berpengaruh, yaitu Masjid Menara Kudus pada tahun 1549 Masehi. Masjid ini memiliki arsitektur unik. Menaranya dibangun dari bata merah dengan gaya yang menyerupai candi Hindu, sebagai bentuk pendekatan budaya kepada masyarakat setempat. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana Sunan Kudus berdakwah dengan menghargai budaya lokal dan menjalin harmoni antar umat beragama. Berikut beberapa metode dakwah Sunan Kudus. Yang pertama yaitu menghargai hewan sapi. Sunan Kudus melarang menyembelih sapi sebagai bentuk menghormati tradisi Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Yang kedua yaitu Menara Kudus. Menara Kudus menjadi simbol dakwah Sunan Kudus dengan arsitektur yang memadukan unsur Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga yaitu padasan atau tempat duduk. Padasan dengan 8 pancuran menjadi bentuk pendekatan terhadap umat Buddha. Yang keempat yaitu ritual selamatan. Sunan Kudus memodifikasi ritual selamatan seperti mitoni dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah. Yang kelima yaitu pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus memanfaatkan seni dan budaya lokal untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam. Peninggalan Sunan Kudus sebagai bukti sejarah penyebaran Islam di Indonesia diambil dari buku Sunan Kudus halaman 38 yang berisi, acara ini penyucian pusaka keris merupakan suatu rangkaian sakral wujud menghormati peninggalan Sunan Kudus, dilakukan saat menyambut tradisi buka luhur atau disebut pergantian kerai di Cukup Makam. Adapun beberapa peninggalan Sunan Kudus yang unik yaitu 1. Masjid Menara Kudus atau juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Masjid yang terkenal keunikannya karena berbentuk candi ini merupakan hasil akulturasi dengan agama Hindu dan Buddha. 2. Kris Kiai Cintaka sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuasaan. Kris Cintaka juga memiliki motif Wushuta yang dipercayai melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan pada Allah. 3. Senjata Trisula yang berbentuk tombak bermata 3. Barang pusaka ini masih terpelihara dengan baik dalam Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini pun masih dilakukan upacara jamasan, yaitu ritual memandikan atau membersihkan barang pusaka peninggalan Sunan Kudus. 4. Tembang Asmarandana. Mas Kumambang dan Mijil merupakan peninggalan Sunan Kudus dalam karya seni. Tembang tersebut digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan seni dan budaya. 5.
makam Sunan Kudus yang masih berada di satu area dengan Masjid Menara Kudus. Makam tersebut masih menjadi daya tarik umat Islam untuk dikunjungi sebagai bagian dari ziarah kubur Wali Songo. Karya-karya Sunan Kudus. 1. Masjid Menara Kudus. Masjid ini yang juga dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar merupakan karya arsitektur yang menggabungkan unsur-unsur Jawa, Hindu, dan Islam. Menaranya yang berbentuk candi dan beberapa bagian masjid yang menunjukkan pengaruh Buddha menjadi ciri khasnya. 2. Tembang Macapat. Sunan Kudus menciptakan 2 tembang macapat, yaitu Mas Kumambang dan Mijil, yang digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Tembang ini menjadi sarana pendekatan budaya efektif untuk menyampaikan nilai-nilai agama. 3. Keris Kiai Cintaka. Keris ini merupakan simbol kebijaksanaan kekuasaan Sunan Kudus. Motif wasutah pada keris ini dipercaya melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan kepada Allah. 4. Senjata Trisula. Senjata tombak bermata 3 ini merupakan pusaka Sunan Kudus yang masih tersimpan di Masjid Menara Kudus. Upacara Raja Saman atau membersihkan pusaka masih dilakukan hingga saat ini. 5. Upacara Mitoni. Sunan Kudus juga meluruskan makna upacara Mitoni yang sebelumnya identik dengan menyembahkan patung dan arca. Pada masa Hindu Buddha, ia memberikan makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulan tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di daerah Kudus. Ia dikenal sebagai ulama yang cerdas, toleran, dan bijaksana dalam berdakwah. Dengan menggabungkan ajaran Islam dan budaya lokal, ia mampu menyebarkan agama dengan damai tanpa konflik. Pendekatannya yang halus seperti menghormati kepercayaan lain dan menggunakan simbol budaya Jawa menjadikan dakwahnya diterima luas oleh masyarakat. Warisan perjuangannya masih terasa hingga hari ini melalui Masjid Menara Kudus, tradisi masyarakat setempat, dan nilai-nilai toleransi yang ia tanamkan. Sunan Kudus bukan hanya penyebar agama, tapi juga teladan dalam membangun harmoni antar umat. Sunan Kudus mengajarkan kita bahwa berdakwah bukan hanya soal menyampaikan, tapi juga soal memahami dan menghargai. Semoga kisah beliau bisa jadi inspirasi untuk kita semua dalam hidup berdampingan dengan damai. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang Sunan Kudus. Jika kamu suka materi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa di video sejarah Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.